sudah kalian analisis waterscape. Nah, berikut adalah hasil analisis das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat das atau daerah aliran sungai menggunakan aplikasi ArchMap. Nah, untuk pertama kali hal-hal yang diperlukan dalam menganalisis das pada ArchMap, yang pertama adalah pastikan sudah ada aplikasi ArcGIS atau ArchMap pada laptop Anda. Yang kedua, siapkan data yang dibutuhkan untuk membuat das berupa peta Demnas. Nah, peta Demnas ini bisa kalian download di dua webs, yaitu ada Tanah Air Indonesia, ada SRTM CSI CGR. Nah, kalau saya sendiri menggunakan yang Tanah Air Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah siapkan peta per wilayah yang kalian bisa download juga di Tanah Air Indonesia. Nah, peta per wilayah ini ada tujuannya sendiri, yaitu adalah untuk mengintegrasikan antara peta yang saat kita analisis dengan peta yang sudah ada. Nah, mungkin kita akan download dulu di Tanah Air Indonesia ya. Nah, untuk yang belum punya akunnya, kalian bisa daftar dulu. Kebetulan saya sudah punya akunnya, tinggal login aja. Nah, untuk mendownloadnya itu, kalian di sini ada tulisan download. Kalian bisa download dulu. Yang pertama adalah peta Dem nasional. Nah, lalu kembali ke tulisan download di pojok kanan atas. Kalian pilih Demnas. Nah, untuk masuk download, kita harus login dan verifikasi email terlebih dahulu. Kalian masukkan saja akun yang sudah kalian daftarkan kembali. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa klik download lagi dan klik Demnas kembali. Nah, di sini kalian bisa memilih daerah mana yang akan kalian analisis. Misalkan saya akan menganalisis Kabupaten Cirebon. Saya akan gunakan Kabupaten Cirebon untuk dianalisis. Nah, untuk selanjutnya kalian juga bisa sambil menunggu mendownload, kalian bisa buka kembali tanahairindonesia.go.id untuk mendownload peta per wilayah. Nah, peta per wilayah ini tadi berdasarkan yang kalian analisis kan, contohnya saya menggunakan Kabupaten Cirebon, maka di sini saya mendownload yang Kabupaten Cirebon juga. Nah, saya mendownload beberapa wilayah yang di daerah Cirebon. Ya, kalian klik yang akan di download yang mana. Nah, mungkin jika kalian sudah selesai mendownload, kalian bisa langsung buka petanya dan kalian bisa pindahkan ke folder kerja yang akan kalian lakukan. Contohnya saya menggunakan ArcGIS di sini.
Nah, saya masukkan peta Demnas ini ke folder ArcGIS dengan berupa peta per wilayah juga dari Kabupaten Cirebon. Nah, ini Kabupaten Cirebon. Dan kalian juga harus mengetahui sebelumnya untuk menganalisis itu pembagian zona UTM untuk wilayah Indonesia. Nah, fungsinya itu sendiri nanti untuk mengintegrasikan titik koordinat yang ada pada ArcGIS dengan peta yang kalian download tadi. Kita lanjutkan. Setelah kita mendownload semuanya yang kita butuhkan, peta Demnas sudah ada, peta per wilayah sudah ada, dan pembagian zona UTM Indonesia sudah ada untuk referensi kita dalam menentukan koordinat. Lalu kita buka aplikasi ArcGIS. Kita baru main template, lalu blank map. Oke. Untuk selanjutnya kalian bisa men-setting dulu folder, lokasi folder yang akan kalian gunakan dengan ke katalog. Katalognya ini sudah ada. Nah, lokasi foldernya kalian bisa cari. Memang tadi saya di desktop. Nah, desktop misalkan. Ini adalah untuk mempermudah kalian dalam melakukan pekerjaan analisis ya. Nah, hal yang pertama kalian lakukan adalah mengubah layer menjadi suatu koordinat sistem. Ya, ini kan karena kita project, jadi kita ubah ke project koordinat sistem. Nah, apa yang akan kita gunakan yaitu adalah yang UTM WGS 1984. Nah, northern atau southern kita berdasarkan peta DEM yang kita akan analisis. Kita bisa lihat di pembagian zona UTM untuk Indonesia. Nah, karena saya menggunakan kota atau Kabupaten Cirebon, maka berada di wilayah 49S. Nah, untuk selanjutnya kita berarti 49S southern, kita cari yang 49S. Nah, apply dan oke. Selanjutnya kita masukkan peta Demnas. Yes. Kita gunakan hanya satu peta aja terlebih dahulu untuk mempermudah. Nah, untuk yang hanya menggunakan satu peta Demnas, kalian bisa langsung ke Data Management Tool. Kalian Project and Transformation. Kalian mendefinekan projection dulu suatu peta Demnas kalian. Nah, input datasetnya masukkan peta Demnasnya. Lalu koordinat sistemnya kita ganti menjadi, nah, untuk koordinat sistem itu yang pertama kalian lakukan adalah geographic coordinate system. Kenapa? Karena suatu peta Demnas itu adalah berdasarkan dari satelit, maka peta yang kita dapatkan dari Demnas itu peta geografik. Maka kita menggunakan WGS 1984. Jadi geografik ya, bukan projected. Langsung oke. Setelah define project beres, kalian bisa langsung ke projected raster. Itu ada di raster ya, tempatnya masih di Arch Toolbox yang sama. Input rasternya itu Demnas. Kalian bisa simpan di mana aja. Output koordinat sistemnya adalah projected coordinate system. Nah, yang UTM WGS 1984 southern dan 49S. Oke. Nah, setelah project raster selesai, kalian selanjutnya adalah meresample project raster ini menjadi ukuran yang lebih mudah untuk kita analisis. Kenapa? Karena ukuran peta pada Demnas itu adalah 8 meter, ketelitiannya itu 8 meter ke 8 meter. Maka kita akan buat menjadi lebih besar, 30 meter ke 30 meter, agar komputer atau laptop yang Anda gunakan tidak terlalu berat saat menganalisis. Nah, adanya di raster processing, kalian klik resample. Nah, untuk resample-nya itu projected raster yang 8 kalian ganti jadi 30, dan ini juga ganti jadi 30. Oke. Nah,
Setelah proses selesai, kalian bisa minimize Art Toolbox yang Projection Transformation atau Data Management Tools. Kalian pindah ke Art Toolbox Spatial Analysis Tool. Nah, kalian bisa yang hidrologi. Di sini ada beberapa tools. Yang pertama kalian lakukan yaitu adalah memfill yang telah di resample. Nah, untuk tempat penyimpanan kalian bebas, bisa di mana aja. Saya gunakan yang sudah default saja ya. Oke. Nah, setelah fill beres, kita flow direction. Flow direction itu inputnya adalah fill. Untuk tempat penyimpanannya bebas, bisa di mana saja output. Nah, kita bisa lihat ini adalah flow direction, arah aliran air. Untuk selanjutnya kita flow accumulation. Nah, flow accumulation itu adalah mencari tempat pengumpulan airnya itu berada di mana. Untuk input flow direction rasternya adalah flow dir. Untuk input wake rasternya adalah yang fill. Oke. Di sini ada tanda flow accumulation, itu artinya komputer sedang memproses analisis flow accumulation. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada yang putih-putih itu adalah tempat mengumpulnya air, dan bisa kita pastikan ini adalah sungai. Nah, untuk mengeceknya itu sendiri kalian bisa memasukkan peta yang tadi kalian download, peta perwilayah. Ada sungai area dan sungai LN, kalian masukkan dua-duanya saja. Nah, ini sungai area, selanjutnya sungai line. Jika kalian lihat garis putih pada yang flow accumulation itu adalah sungai area ya, sama dengan sungai area, hampir sama dengan sungai area. Nah, fungsinya peta perwilayah itu adalah untuk memastikan kembali apakah yang kita analisis sudah benar atau belum, dan untuk mengetahui jaringan sungai yang ada. Nah, selanjutnya kalian stream to order. Stream to order itu adalah input stream rasternya flow accumulation. Ini adalah flow direction. Kita defaultkan saja tempat penyimpanannya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui stream to order, lalu kita pergi dulu ke Art Toolbox yang conditional. Kita pilih conditional rasternya, stream flow, expressionnya kalian isi dengan value lebih besar dari 200, yang artinya komputer akan menganalisis stream atau aliran yang lebih besar dari 200. Input raster constant value-nya adalah 1, ini dikosongkan. Untuk output rasternya tetapkan saja. Kalian bisa minimize. Nah, untuk yang stream to order, ketika conditional sudah beres, lalu kita ke stream to feature. Stream to feature-nya itu input stream rasternya adalah yang stream to order. Input flow direction-nya adalah flow dir. Tempat penyimpanan bisa kalian sesuaikan. Setelah semua beres, kalian bisa membuat titik output pengumpulan aliran di mana saja yang akan kalian analisis. Contohnya saya ingin menggunakan titik di daerah flow accumulation. Flow accumulation saya menggunakan titik daerah. Kalian ubah titik menjadi convert graphic to features. Nah, automatic delete-nya kalian hapus langsung saja. Oke. Nah, di sini kalian titiknya sudah tidak bisa dipindah-pindahkan kembali karena sudah menyatu dengan layer. Ketika titik itu sudah dibuat, maka kita selanjutnya snap PowerPoint.
convert input raster ke into datanya. Input accumulation rasternya kita menggunakan yang stream accumulation, flow accumulation. Oke. Kalian bisa ubah warnanya menjadi kuning. Ketika sudah, kalian analisis watershed, flow direction raster, flow dir, input raster, point data, snap pow, tempat penyimpanan kalian bisa sesuaikan. Oke. Nah, berikut adalah hasil analisis DAS yang telah kalian lakukan. Nah, setelah analisis DAS ini kita ingin mengetahui berapa sih luas area pada suatu DAS tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita close dulu yang spatial analysis tool, kita conversion tool. Kita ubah dari from raster to polygon. Nah, input rasternya masukkan watershed flow, value-nya tetapkan saja. Nah, juga kita ingin mengetahui sungai mana sih yang ada di sekitar DAS kita. Sungai areanya juga klik. Ini area sungai yang ada di sekitar kita. Kita geoprocessing, clip. Input feature-nya kita akan mengklip sungai area berdasarkan raster atau berdasarkan DAS kita. Kalian bisa close yang untuk close yang lainnya. Sungai area di close. Nah, kalian bisa ubah warnanya sungai area dengan ubah warna biru, dan colornya juga outline colornya kan gitu. Untuk dasnya juga kalian bisa disesuaikan. Dasnya warna kuning. Dan untuk mengetahui luasannya kita bisa melihat dari open attribute table. Di open attribute table di sini ada shape area, tapi kita tidak tahu berapa shape area-nya, maka kita bisa tambahkan kembali. Add field, kita tulis luas DAS. Short integer atau long itu adalah nanti format numbernya. Kita gunakan short. Yes. Nah, kita klik kanan di luas DAS, calculate geometry. Yang akan kita cari area, unitnya bisa apa saja, bisa square meter, kilometer, saya gunakan hektar, yaitu 14.240 hektar. Itu adalah luas DAS. Jadi mungkin untuk tutorial pembuatan DAS